Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cipta Maulana Dayub dari Universitas Informasi. Saya akan membawakan podcast dengan judul Manajemen Organisasi di HMJ jurusan Ilmu Komunikasi kepada narasumber saya hari ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Febrianti Kartini. Biasa disapa Febri. Nah, sekarang saya kalau di HMJ di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi ini memegang jabatan sebagai sekretaris umum. Langsung saya kita mulai podcastnya. Kak, boleh dong ceritain sebenarnya apa sih peran utama HMJ di kampus itu? Oke, terima kasih Lana. Tugas dan fungsinya itu berfokus pada jurusan saja, entah itu eksternal jurusan ataupun internal jurusan ataupun ada hal-hal yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Nah, itu biasanya dari dosen-dosen itu akan lewat kami, lewat HMJ dulu minta tolong sama kami, ataupun ada informasi-informasi yang memang harus disampaikan kepada mahasiswa itu biasanya lewat kami himpunan. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang tujuannya untuk membangun ataupun membranding citra jurusan kami, jurusan komunikasi. Ternyata seperti itu peran utama HMJ di kampus sebagai jembatan mahasiswa dengan fakultas dan organisasi. Pasti organisasi itu kan punya struktur. Saya ingin Kak jelaskan secara singkat aja gimana sih struktur organisasi HMJ. Nah, jadi kan struktur organisasi ini kembali lagi pada organisasi masing-masing jurusan. Nah, saya akan menjelaskan saja tentang struktur organisasi yang ada di himpunan saya sendiri. Pasti kalau misalnya di organisasi itu strukturnya ini pasti ada ketua, sekretaris, sama bendahara. Nah, itu ada KSB yang mungkin bisa dibilang adalah tiga jabatan yang di atas, kemudian itu terbagi juga bidang-bidang. Nah, di himpunannya kami, di Himakom sendiri, itu terbagi menjadi 5 bidang. Yang pertama itu ada bidang advokasi dan HAM. Nah, di bidang advokasi dan HAM itu pasti ada ketua sama sekretaris bidangnya. Kemudian yang kedua itu ada bidang pengembangan organisasi, sama ada kadit dan sekdit juga. Kemudian bidang 3 itu ada bidang public relation atau yang biasa kita kenal dengan hubungan masyarakat atau humas. Kemudian ada selanjutnya ada bidang penalaran dan keilmuan, itu bidang keempat, dan yang terakhir itu ada bidang multimedia kreatif. Tapi di multimedia kreatif ini terbagi lagi menjadi 3 divisi. Yang pertama itu ada divisi fotografi, divisi desain grafis, kemudian ada broadcasting, sama ada fotografi dan videografi. Kalau kita udah bahas tentang struktur, kita lanjut ke pembagian kerja. Nah, gimana sih strategi HMJ untuk membagi tugas dan tanggung jawab antara anggota divisinya agar tidak tumpang tindih dengan tugas kampus? Jadi kalau di kami sendiri itu kan sebelum awal kami disahkan menjadi pengurus, kami itu pasti akan buat rapat kerja. Nah, di rapat kerja itu akan membahas tentang bagaimana apa saja program kerja yang akan dibahas selama 1 tahun kepengurusan. Terus kalau kami sendiri, kami punya kalender proker. Nah, di kalender proker itu pasti akan dibagi saja, misalnya dari bidang advokasi dan HAM, program kerja apa saja yang akan dibuat di bulan Februari ini, di bulan Maret nantinya itu akan terstruktur. Nah, misalnya kalau misalnya di bulan Januari itu kan ada advokasi dan HAM itu buat Hikmahkom misalnya itu. Kemudian ada dari PO itu buat Laven ataupun buat Sakom. Nah, itu terstruktur karena kami buat kalender program kerja. Nah, di kalender program kerja itu tidak hanya secara kami buat, tapi kami juga melihat dengan kalender akademik yang ada di kampus. Jadi kalaupun sudah waktunya UAS, ya kami tidak akan mengganggu waktu UAS. Jadi kalender program kerja ini dibuat untuk supaya kegiatan yang akan dijalankan struktur dengan punya berbagai hal. Nah, ini yang bikin pusing dan sekaligus yang seru yaitu rencana kerja. Setiap tahun kan HMJ itu pasti punya banyak banget program. Gimana sih cara kalian menyusun rencana kerja biar sesuai dengan visi dan misi jurusan dan realistis buat dijalankan? Nah, baik, terima kasih. Nah, sebelum itu kan kami yang akan menyalonkan diri menjadi ketua dan sekretaris umum pasti punya visi misi yang akan dibawa ke 1 tahun kepengurusan. Nah, kami itu punya visi dan misi. Nah, dari visi dan misi itu kami akan menyesuaikan dengan program kerja apa sih yang akan kami buat. Misalnya sekarang itu kan visi kami itu membangun citra organisasi dan menjaga hubungan dengan eksternal maupun internal. Nah, dan kami pasti akan berusaha untuk membuat
program kerja apa sih yang pastinya akan menghubungkan ikatan kami dengan pihak eksternal dan pihak internal. Misalnya kami akan buat rancangan program kerja itu Komvis. Kami itu ada salah satu program kerja itu ada Komvis, komunikasi visit. Nah itu kami akan keluar kampus, itu akan pergi ke salah satu media-media begitu, media-media penyiaran. Nah itu pasti akan membangun citra kami dengan pihak eksternal. Nah kalau misalnya dengan pihak internal sendiri itu pasti kami akan melibatkan jurusan ke program-program kerja yang akan kami laksanakan itu. Terus kalau dari kami sendiri, kalender program kerja itu sih yang sangat kami tekankan karena di situ akan terstruktur. Setelah program kerja direncanain, pasti akan masuk ke tahap paling sibuk, yaitu pelaksanaan. Nah, biasanya gimana sih cara biar program kerja HMJ bisa berjalan sesuai dengan rencana? Kalau di kami itu pasti yang pertama itu harus ada panitia dulu di kegiatan, misalnya di kegiatan mimbar bebas. Nah kemarin itu di bulan September kami juga buat mimbar bebas, dan di situ yang pertama kami akan buat dulu panitia intinya, entah itu ketua dan sekretaris bendahara panitia itu akan kami buat karena mungkin itu yang bisa menghubungkan atau bisa memperlancar kegiatan, misalnya dari Akpus, Sekum, terus ke Sekpat. Nah itu kan biasa ada surat menyurat yang harus dimasukkan. Nah itu karena supaya juga anggota tidak hanya tidak mau belajar dan lain hal, makanya kami dan sekbid itu menyediakan wadah untuk bagaimana pengurus lainnya belajar bagaimana cara membuat surat. Nah itu kami buatlah panitia intinya. Kemudian yang pertama itu panitia dulu, terus kedua konsep kegiatan. Nah, akan dibuat seperti apa sih mimbar bebas ini, akan dibuat seperti apa sih milad, akan dibuat seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang nantinya akan kita jalankan. Kemudian dari konsep itu kami menyediakan kami akan menyediakan apa saja yang harus disiapkan. Misal tempat itu harus kami karena kan tempat itu paling krusial. Kemudian undangan itu untuk siapa saja yang harus kita undang. Terus apa saja akan dibahas, misalnya kalau misal harus ada pemateri apa saja sih yang harus kita siapkan, pemateri apa sih yang harus kita undang, misalnya pemateri dari luar ataupun pemateri yang sudah berkompeten di bidangnya itu. Jadi kami harus menyesuaikan yang itu dan itu harus kami buat paling lambat di H-3 kegiatan, supaya kalau misalnya di H-3 kegiatan itu pasti sudah selesai dalam proses perencanaannya. Ini hal yang nggak akan bisa dihindari, namanya juga kan kita kerja bareng-bareng banyak orang, ini pasti akan ada yang namanya konflik. Nah, gimana caranya manajemen organisasi HMJ menangani konflik internal di dalam organisasi? Oke, nah kalau di kami kan ada bidang advokasi dan HAM. Nah, bidang advokasi dan HAM itu biasa fokusnya untuk menyelesaikan masalah-masalah entah itu yang ada di internal ataupun yang ada di eksternal. Nah, yang pertama itu mungkin akan kami panggil dulu yang bersangkutan untuk kalau misalnya dia mau menceritakan apa saja yang dialami ataupun antara 1 dengan 2 orang itu akan kami temukan. Kalau misalnya akan kami bantu, bidang advokasi dan HAM itu akan turun langsung untuk membantu. Kemudian selanjutnya ada rapat. Itu akan entah itu rapat evaluasi ataupun rapat pembahasan. Kalau misalnya masalah ini sudah tidak bisa diselesaikan antara satu pihak dan satu pihak, akan kami bawa ke rapat internalnya kami. Terakhir nih Kak, dari semua pengalaman yang udah Kak lalui di HMJ, apa sih pelajaran berharga yang Kak dapatkan di organisasi itu? Kalau dari aku sendiri sih, pengalaman berharga itu pasti bagaimana kita mengelola waktunya, bagaimana kita mengelola konflik yang ada di dalam. Karena kalau aku sendiri itu pasti akan menangani langsung, selain bidang advokasi dan HAM, aku juga biasa menangani langsung beberapa permasalahan yang ada dalam. Jadi mungkin itu yang akan bisa aku bawa jadi pengalaman berharga. Ternyata bisa juga ya kami melewati fase-fase yang sulit itu. Kita udah ngobrol seru banget hari ini, banyak banget insight soal gimana HMJ itu bekerja di balik layar. Dan buat semua teman-teman yang udah dengerin podcast hari ini, semoga termotivasi untuk ikut aktif dalam organisasi juga. Terima kasih buat Kak Febrianti sudah menjadi narasumber saya di podcast hari ini. Terima kasih. Dadah.